Assalamualaikum anak-anak, gimana nih kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kita harus tetap semangat ya dan tetap jaga kesehatan. Nah, hari ini balik lagi nih bersama Bu Kania dalam pelajaran IPA, Ilmu Pengetahuan Alam. Nah, oke, hari ini Ibu akan mereview mengenai pembelajaran yang sudah kita pelajari ya, yaitu mengenai objek IPA dan pengamatannya. Ibu ingin kalian lihat lagi materinya supaya lebih paham ya. Oke, yuk kita mulai. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa dulu ya dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim. Hari ini kita akan mereview mengenai objek IPA dan pengamatannya. Penyelidikan ilmiah, bagaimana cara mempelajari lingkungan sekitar? Nah, untuk yang pengen tahu, yuk kita pelajari. Nah, kali ini penyelidikan ilmiah melibatkan pertama itu ada pengamatan. Apa sih Bu pengamatan? Pengamatan adalah menggunakan panca indera termasuk melakukan pengukuran dengan alat ukur yang sesuai. Pengamatan dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi. Nah, yang kedua ada membuat interferensi. Membuat interferensi yaitu merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan. Nah, penjelasan ini digunakan untuk menemukan pola-pola atau hubungan antar aspek yang diamati dan membuat perkiraan. Yang terakhir, yang ketiga, itu ada mengomunikasikan. Mengomunikasikan itu apa ya Bu ya? Mengomunikasikan yaitu hasil penyelidikan baik lisan ataupun tulisan. Hal yang dikomunikasikan termasuk data yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, bagan, atau gambar yang relevan. Setelah tadi penyelidikan ilmiah, karena judulnya ini adalah ada objek IPA, apa sih Bu objek IPA? Objek IPA itu adalah seluruh benda di alam dengan segala interaksinya untuk dipelajari pola-pola keteraturannya. Nah, jadi kalau objek sendiri apa sih Bu? Objek itu apa yang bisa kita lihat, apa yang kita bisa gambarkan ya. Nah, untuk IPA pada saat ini penyelidikan tentang alam telah menghasilkan kumpulan pengetahuan yang demikian kompleks. Untuk memudahkan pengetahuan-pengetahuan tersebut, maka digolongkan menjadi 4, yaitu ada fisika. Fisika mempelajari tentang aspek mendasar tentang alam, misalnya materi, energi, gaya, gerak, panas, cahaya, dan berbagai gejala alam fisik lainnya. Yang kedua, ada kimia. Kimia itu meliputi penyelidikan tentang penyusun dan perubahan zat. Sedangkan yang ketiga ada biologi. Biologi mempelajari tentang sistem kehidupan mulai dari ukuran renik sampai dengan lingkungan yang sangat luas. Dan yang terakhir ada ilmu bumi dan antariksa. Ilmu bumi dan antariksa mempelajari asal mula bumi, perkembangan dan keadaan saat ini, bintang-bintang, planet-planet, dan berbagai benda langit lainnya. Nah, di sini, bagaimana sih pengukuran sebagai bagian dari pengamatan? Pengukuran itu termasuk ke dalam bagian fisika ya. Lalu pengukuran itu apa ya? Pengukuran adalah membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai atau bisa disebut juga satuan. Misalnya, mengukur. Oke, kita akan mengukur panjang meja. Panjang meja berapa jengkal ya? Nah, misal panjang meja ada 7 jengkal. Setelah ada satuan, sekarang apa sih besaran, Bu?
Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur. Ciri-ciri besaran fisika, pertama, dapat diukur, kedua, memiliki satuan, dan yang ketiga, dinyatakan dengan angka. Besaran-besaran di IPA itu ada 4. Pertama ada besaran pokok, ada besaran turunan, ada besaran vektor, dan ada besaran skalar. Tapi yang akan dipelajari di kelas 7 hanya 2, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Di sini ada besaran pokok dengan satuan dalam sistem internasional. Nah, di sini ada nama besaran, satuan, dan alat ukur. Pertama, ada panjang, satuannya meter, alat ukurnya penggaris. Yang kedua, ada massa, satuannya kilogram, alat ukurnya neraca. Yang ketiga, ada waktu, satuannya sekon atau detik, alat ukurnya stopwatch. Yang keempat, ada suhu, satuannya Kelvin, alat ukurnya termometer. Yang kelima, ada kuat arus, satuannya ampere, alat ukurnya ampere meter. Yang keenam, ada jumlah zat, satuannya mol. Dan yang terakhir, ada intensitas cahaya, satuannya kandela, alat ukurnya light meter. Biasanya di dalam kelas ibu suka nyanyikan nih, biar supaya hafal. Misalkan, panjang meter, massa kilogram, waktu sekon, suhu Kelvin, kuat arus ampere, jumlah zat, mol, intensitas cahaya, candela. Gitu anak-anak. Nah, jangan lupa ya, harus dihafal nih besaran pokoknya. Nah, di sini ada panjang. Contoh alat ukurnya bisa menggunakan penggaris, jangka sorong, atau mikrometer screw. Yang kedua, ada massa benda. Untuk mengukur massa benda atau mengukur suatu berat, kita bisa menggunakan timbangan atau neraca. Lalu, untuk mengukur waktu, kita bisa menggunakan stopwatch. Setelah kita mempelajari mengenai besaran-besaran pokok, sekarang kita masuk ke dalam besaran turunan. Besaran turunan itu sangat banyak ya, tapi yang akan kita pelajari yang pertama adalah luas, yang kedua volume, yang ketiga adalah konsentrasi larutan, dan yang keempat yang akan kita pelajari adalah laju pertumbuhan. Pertama ada luas. Luas untuk benda yang berbentuk persegi, luas benda dapat ditentukan dengan mengalihkan hasil pengukuran panjang dengan lebarnya. Bagaimana cara mengukur luas benda yang berbentuknya tidak teratur? Misalnya, luas sehelai daun. Ayo, ada yang tahu gimana cara menghitung luasnya? Kedua, ada volume. Nah, untuk mengukur volume, misalnya, kamu mempunyai dua wadah, yaitu kaleng besar dan kaleng kecil. Jika dipergunakan untuk menampung air, kaleng besar pasti dapat menampung air yang lebih banyak. Kenapa? Hal itu karena besarnya ruangan yang terisi oleh materi. Itu yang disebut dengan volume. Untuk menghitung volume, nanti kalian bisa menggunakan gelas ukur seperti contoh yang ada di gambar. Yang ketiga, ada konsentrasi larutan. Apa sih Bu konsentrasi larutan?
Misalnya nih, kamu membuat larutan gula dengan memasukkan gula ke dalam air. Kemudian kamu cicipi. Kalau kurang manis, kamu dapat menambahkan gula lagi. Makin banyak gula yang ditambahkan, makin manis rasa larutan tersebut. Selain rasa manis yang bersifat kualitatif atau bersifat menurut indera perasa, adakah besaran yang dapat digunakan untuk menggambarkan banyaknya gula dan air di dalam larutan tersebut? Nah, salah satu besaran yang dapat digunakan adalah konsentrasi larutan. Ada banyak cara untuk merumuskan konsentrasi larutan. Pada contoh larutan tersebut, konsentrasi dapat dirumuskan sebagai massa gula atau yang disebut zat terlarut dibagi dengan volume air atau zat larutnya. Makanya di sini Ibu tuliskan contoh atau rumus untuk konsentrasi larutan. Konsentrasi larutan sama dengan massa zat terlarut dibagi volume terlarut. Contohnya yaitu Adit membuat larutan gula dengan mencampurkan 5 gram gula ke dalam 250 ml air pelarut. Tentukan konsentrasi larutan tersebut. Di sini diketahui massanya adalah 5 gram. Yang kedua adalah volumenya 250 ml. Nah, lalu kalian masukkan rumusnya. Konsentrasi larutan sama dengan 5 dibagi 250 ml air. Nah, sama dengan berapa? Sama dengan 0,02 gram per mililiter air. Yang terakhir ada laju pertumbuhan. Laju pertumbuhan itu adalah tinggi akhir dikurangi tinggi awal dibagi waktu. Di sini ada contohnya. Contohnya, tinggi tanaman kacang hijau di minggu pertama tingginya hanya 2 cm. Nah, di minggu kedua tingginya bertambah menjadi 4 cm. Berapakah laju pertumbuhan tanaman kacang hijau tersebut? Pertama, tinggi awalnya 2 cm. Yang kedua, setelah 2 minggu, tingginya menjadi 4 cm. Berarti kita bisa masukkan ke rumus. Tinggi akhirnya 4 cm dikurangi dengan tinggi awalnya 2 cm dibagi dengan 2 minggu. Nah, hasilnya adalah 1 cm per minggu. Nah, ini adalah contoh grafik pertumbuhan kacang hijau. Jadi, kalian bisa melihat nih laju pertumbuhan kacang hijau ketika digambarkan melalui grafik. Contohnya seperti ini. Nah, itulah anak-anak pembahasan materi di bab 1. Gimana? Sudah paham atau masih ada yang masih bingung nih? Kalau masih bingung, silahkan tuliskan di komentar atau chat melalui WA Ibu ya. Nah, sekarang Ibu akan repost hasil belajar dan tugas kalian pada bab 1 ini. Oke anak-anak, itulah sebagian tugas yang Ibu share. Nah, latihan-latihan soalnya sudah Ibu berikan melalui WA ya. Jika ada yang belum paham, silahkan bertanya melalui chat Ibu. Ini salah satu hasil pengamatan sederhana yang sudah kalian lakukan. Ibu ucapkan terima kasih yang sudah mengumpulkan dan ikut mengerjakan ya. Kalian semua anak-anak hebat. Hampir semuanya dari kelas 7A sampai kelas 7D semuanya mengerjakan dan melakukan pengamatan sederhana. Ibu ucapkan terima kasih. Sampai jumpa.